terkait masih terkait dengan analisis naratif gitu. Cuman kali ini kita akan membahasnya dari sudut berbagai platform media gitu ya. Oke Jadi ya teman-teman, kita mulai ya. naratif itu bukan hanya ada di Assalamualaikum film warahmatullahi saja gitu ya atau wabarakatuh. media audiovisual gitu, tapi Perkenalkan, juga di nama platform-platform ini seperti misalkan jadi di pertemuan Instagram, kali ini TikTok gitu ya, kita melanjutkan YouTube melanjutkan gitu ya. materi Itu kemarin yang terdapat sinkronus ya, udah naratif saya gitu ya. upload materinya di live Unpad gitu ya. Nah, Jadi ini jadi adalah untuk materi pendahuluan, lanjutan, masih dulu cerita terkait itu kan hanya masih ada di terkait dengan ya buku analisis atau film naratif. gitu ya, atau di Cuman novel kali gitu ini ya. kita Nah, akan sekarang tuh membahasnya dari sudut naratif ada di berbagai mana-mana platform ya media teman-teman. gitu Jadi ya. ada di Jadi stories Instagram naratif mungkin itu atau bukan di hanya TikTok ada gitu di ya, bahkan dalam film game saja gitu. gitu ya, atau Nah, media kenapa ini audiovisual penting? gitu, tapi juga Karena naratif bukan hanya di platform-platform terkait seperti untuk misalkan informasi berupa Instagram, hiburan gitu, tapi TikTok gitu naratif ya, juga sebagai alat komunikasi, YouTube gitu ya. Itu pemasaran, juga terdapat bahkan dapat naratif mempengaruhi gitu. opini publik gitu. Nah, hari ini kita akan membahasnya Nah, lebih jadi untuk dalam pendahuluan, gitu. dulu cerita itu Nah, kan ini ya teori hanya ada naratif di dalam ya media. buku atau film gitu ya, atau di Jadi novel ada gitu ya. Nah, beberapa sekarang tuh teori mendasar naratif yang membantu ada di kita mana-mana ya memahami teman-teman. naratif dalam Jadi ada media. di Jadi ada dua stories tokoh besar Instagram yang mungkin, membahas atau di ini. TikTok Yang gitu ya, pertama bahkan adalah dalam game Roland gitu. Barthes dan yang kedua Nah, adalah kenapa ini Seymour penting? Chapman gitu ya. Karena naratif Menurut bukan hanya Barthes, naratif adalah sistem tanda terkait yang untuk membentuk realitas melalui informasi berupa kode-kode hiburan gitu, budaya. tapi naratif Jadi juga cerita bukan sebagai hanya alat sekedar cerita komunikasi, gitu, tapi juga cerminan pemasaran budaya dan gitu ya, nilai-nilai yang juga ada bahkan dalam dapat masyarakat. mempengaruhi opini Sedangkan Chapman publik. membagi naratif Nah, menjadi hari ini dua kita komponen akan utama. Yang membahasnya pertama lebih adalah story dalam. dan yang kedua adalah discourse atau Nah, ini ya teori wacana. naratif dalam media. Jadi ada Ini ya beberapa teori komponen story mendasar gitu yang atau membantu cerita. kita Jadi memahami story naratif adalah dalam media. apa yang diceritakan Jadi dalam ada dua sebuah tokoh besar naratif yang gitu. Ini membahas mencakup ini. Yang elemen-elemen inti pertama yang adalah membangun cerita, Roland Barthes dan seperti yang kedua misalkan adalah Seymour tokoh, Chapman gitu ya. latar, dan juga Menurut Barthes, kejadian. naratif adalah sistem Nah, tanda tokoh yang adalah membentuk elemen paling realitas penting dalam melalui sebuah kode-kode cerita. budaya. Tanpa tokoh, Jadi cerita tidak cerita akan bukan hidup hanya gitu ya. sekedar Jadi cerita, ada berbagai tapi jenis tokoh juga dalam cerminan naratif gitu. budaya Di dan antaranya nilai-nilai yang ya ada ada dalam protagonis, masyarakat. antagonis, Sedangkan Chapman karakter membagi support naratif gitu ya, menjadi dua supporting gitu ya, atau komponen karakter utama. Yang pendukung, pertama adalah story sama karakter yang dan yang kedua adalah discourse atau dinamis atau wacana. statis. Dinamis itu dalam artian ada perubahan gitu dalam Ini ya komponen diri story si gitu tokoh atau gitu, dari cerita. mulai awalnya Jadi misalkan story adalah apa yang eh, diceritakan dalam lemah, sebuah tapi di naratif ending gitu. Jadi cerita mencakup dia jadi elemen-elemen kuat inti yang gitu. membangun cerita. Ataupun karakter yang Seperti statis. misalkan Statis itu ya dari awal tokoh, cerita latar, sampai dan akhir juga cerita ya gitu-gitu aja kejadian. gitu ya. Contohnya misalkan kalau dalam Tokoh film adalah tuh elemen paling penting dalam sebuah inilah cerita. Tanpa Dumbledore gitu ya, tokoh, yang nonton cerita Harry tidak Potter akan gitu ya. hidup Jadi gitu ya. Jadi ada Dumbledore tuh kan berbagai emang dari jenis awal tokoh dalam naratif gitu, cerita sampai diantaranya ending tuh ya ya ada digambarkan sebagai protagonis, sosok yang antagonis, bijaksana, kuat gitu ya. karakter support gitu ya, supporting gitu ya, Ya bijaksana karakter dan kuat lah pendukung, gitu. sama Jadi itulah yang karakter yang dinamakan karakter dinamis dan statis gitu. dinamis atau Nah, statis lalu dinamis itu berikutnya dalam latar artian gitu. ada perubahan gitu dalam Latar tuh menentukan di mana dan kapan diri cerita si tokoh berlangsung gitu, gitu. dari mulai Latar yang awalnya kuat bisa misalkan membuat cerita lebih imersif atau lemah, berkesan gitu ya. tapi di Nah, ending pertama cerita tuh ada gitu ya latar tempat. jadi kuat Bisa gitu. berupa memang tempat Ataupun nyata karakter gitu, yang misalkan statis, di statis itu ya dari Bandung awal atau di cerita ya sampai di akhir Bandung cerita ya misalkan dalam film gitu-gitu Dilan aja kan gitu. menggambarkan Bandung gitu Bahkan ya kalau sebagai latar dalam tempat film tuh gitu. Atau misalkan bisa juga inilah latar tempat tuh berupa Dumbledore gitu ya, latar saya nonton tempat Harry yang Potter gitu fiksi ya, gitu. jadi Misalkan Wakanda digambarkan gitu emang ya. dari Wakanda kan awal fiksi gitu ya, hanya buatan cerita dalam sampai cerita ending tuh Black ya Panther gitu. digambarkan sebagai Nah, sosok lalu yang berikutnya bijaksana, ada latar waktu kuat gitu. gitu Waktu ya. tuh bisa bisa ini ya, bisa Ya bijaksana dan kuat kondisi lah. lah, kondisi Jadi itulah yang dinamakan eh karakter dinamis dan suatu lingkungan statis lah gitu gitu. ya. Misalkan Nah, lalu berikutnya latar. abad Latar ke-18 gitu ya, untuk film-film abad latar tuh film-film menentukan di mana dan yang kapan cerita melatar berlangsung gitu. latarnya tuh ya Latar yang film-film kuat abad bisa lama membuat lah, cerita atau lebih kerajaan imersif gitu, masih kerajaan atau gitu, atau misalkan ya berkesan gitu. latar yang menunjukkan Nah, atau memperlihatkan pertama tuh ada latar masa depan tempat, gitu dengan bisa teknologi-teknologi berupa atau kehidupan robot gitu tempat di nyata sekitarnya gitu, gitu. misalkan di Bandung Nah, lalu atau berikutnya adalah ya di latar Bandung sosial dan misalkan dalam budaya film gitu ya, Dilan kan masih masih terkait menggambarkan latar. Bandung gitu ya sebagai Jadi ada latar latar sosial tempat dan gitu. budaya. Nah, ini Atau berhubungan misalkan dengan bisa norma, juga latar tempat tuh tradisi, berupa atau latar nilai-nilai tempat yang ada yang dalam fiksi cerita. gitu, Misalkan misalkan ya ini Wakanda gitu ya. saya pernah Wakanda kan bahas fiksi gitu ya, waktu hanya di pertemuan buatan kedua dalam gitu tentang cerita film Black Panther Parasite gitu gitu. ya, Nah, yang lalu menampilkan latarnya tuh berikutnya ya kesenjangan ada latar sosial waktu gitu. gitu. Waktu tuh
Nah, jadi latar tuh bukan hanya seukur atau hanya bukan hanya sekedar dekorasi gitu, tapi juga mempengaruhi suasana dalam cerita gitu ya. Ya bayangkan aja teman-teman jika misalkan Harry Potter tuh nggak sekolahnya bukan di Hogwarts gitu, tapi di sekolah SD Citayam misalkan. Nah, pasti kan apa suasananya akan berbeda gitu ya. Filmnya akan berbeda lah gitu. Nah, lalu berikutnya terakhir adalah kejadian gitu. Kejadian atau plot gitu ya adalah rangkaian peristiwa yang membentuk alur gitu ya. Ini adalah apa yang terjadi dalam sebuah naratif gitu. Jenis alur dalam naratif ada beberapa gitu ya. Yang pertama tuh ya alur linear gitu ya. Jadi peristiwa terjadi secara kronologis gitu ya, runtut gitu dari awal hingga akhir. Lalu ada alur non linear gitu ya atau ada lompatan gitu ya. Jadi ada flashback atau muter-muter gitu ya ceritanya gitu, maju mundur. Lalu yang ketiga ada alur episodik gitu atau cerita yang terbagi dalam bagian-bagian kecil yang tetap terhubung gitu. Nah, berikutnya komponen diskurs atau wacana gitu. Jadi diskurs atau wacana dalam naratif berkaitan dengan bagaimana sebuah cerita disampaikan kepada audiens. Jika story menjelaskan apa yang diceritakan, diskurs ini menentukan bagaimana cerita itu dikemas melalui medium, gaya pencitraan, dan teknik naratif. Media mempengaruhi cerita sebuah narasi yang dikomunikasikan. Misalkan film dan televisi gitu ya menggunakan visual dan dialog untuk membangun suatu emosi. Sementara novel mengandalkan deskripsi untuk membangun emosinya gitu ya, menggunakan kata-kata. Nah, media sosial seperti TikTok dan Instagram gitu ya menyajikan cerita dalam format singkat dan interaktif, memungkinkan keterlibatan audiens secara langsung. Nah, gaya penceritaan juga memainkan peran penting. Sebuah narasi bisa linear seperti dalam film Forrest Gump gitu, yang menceritakan peristiwa secara berurutan atau linear gitu ya, atau linear gitu ya, berurutan tuh linear gitu. Nah, lalu berikutnya teknik naratif seperti ada namanya foreshadowing gitu yang memberikan petunjuk sebelum suatu peristiwa terjadi. Jadi adanya petunjuk sebelum kejadian, misalkan bingkai foto jatuh misalkan itu kan menunjukkan pertanda misalkan akan ada suatu hal yang buruk terjadi gitu. Kalau dikemas dalam film gitu. Nah, lalu ada teknik naratif lainnya seperti multiple storyline. Jadi eh, ada kejadian, dua kejadian atau lebih gitu yang saling beriringan dalam satu film gitu. Meskipun nanti akhirnya akan saling berhubungan. Nah, itu disebutnya multiple storyline gitu. Tapi ada dua atau lebih kejadian gitu yang berbeda gitu dalam satu film atau satu eh, video lah gitu. Nah, jadi memahami diskurs ini membantu kita melihat bahwa sebuah kisah bisa terasa sangat berbeda gitu, tergantung pada cara penyampaiannya. Nah, si kreator dapat menggunakan berbagai teknik untuk menciptakan pengalaman yang lebih mendalam, sementara analisis dapat meneliti bagaimana naratif berkembang dalam berbagai platform media. Berikutnya struktur naratif dalam media gitu. Jadi ada namanya model Todorov gitu ya dalam struktur naratif. Jadi model model Todorov ini dalam struktur naratif menjelaskan bagaimana sebuah cerita berkembang melalui 5 tahap utama yang menciptakan pola konflik dan resolusi. Struktur ini menunjukkan bahwa sebuah cerita tidak berjalan tanpa perubahan, melainkan melalui serangkaian peristiwa yang mengganggu keseimbangan dan akhirnya membentuk keadaan baru gitu. Cerita dimulai dari equilibrium, yaitu keadaan awal yang stabil di mana karakter utama berada dalam situasi normal sebelum ada gangguan yang memicu konflik. Ini adalah titik di mana dunia cerita diperkenalkan dan belum ada tantangan yang dihadapi oleh si karakter utama. Namun keseimbangan ini tidak bertahan lama karena eh, terjadi disruption gitu ya atau gangguan yang mengubah keadaan awal dan menciptakan suatu konflik utama.
Nah, gangguan ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti perubahan dalam lingkungan, tindakan atau action dari tokoh antagonis, atau keputusan karakter yang membawa konsekuensi langsung gitu. Nah, setelah gangguan terjadi, karakter mulai menyadari bahwa situasi telah berubah. Ini disebut sebagai recognition gitu ya, recognition, yaitu titik di mana karakter menyadari bahwa mereka harus menghadapi konsekuensi dan gangguan tersebut atau disruption tersebut gitu. Pada tahap ini, karakter memahami tantangan yang ada dan mulai merencanakan atau membuat strategi gitu, cara untuk menghadapi si gangguan tersebut atau konflik utama gitu. Nah, kesadaran ini mendorong mereka untuk bertindak dalam upaya mengembalikan keseimbangan yang terganggu. Selanjutnya, dalam tahap attempt to repair atau tahap perbaikan gitu ya, tahap untuk memperbaiki, usaha untuk memperbaiki, karakter utama mulai mengambil tindakan untuk mengatasi masalah dan mengembalikan keseimbangan yang hilang. Ini adalah bagian yang sering menjadi inti cerita. Gitu. Cerita utamanya tuh biasanya di adegan ini gitu ya. Nah, di mana konflik utama klimaks atau mencapai puncak gitu. Nah, karakter mungkin menghadapi beberapa rintangan besar atau pertarungan yang hebat gitu melawan tokoh antagonisnya atau ujian moral yang mengubah dirinya. Nah, usaha ini menunjukkan adanya perkembangan gitu ya yang membangun dalam dalam si karakternya gitu untuk membangun ya tadi ya membangun suasana yang mungkin entah itu seru atau tegang gitu dalam sebuah narasi, dan akhirnya cerita mencapai new equilibrium gitu atau keseimbangan yang baru gitu. Nah, entah itu mungkin karakternya berubah atau mungkin ada hubungan sosial yang berbeda gitu ya, atau bahkan ya dunia ceritanya tak lagi sama dengan sebelumnya. Nah, ini menunjukkan bahwa perjalanan cerita memiliki dampak yang nyata baik pada karakter maupun lingkungannya. Jadi struktur Todorov ini banyak digunakan dalam berbagai bentuk naratif karena memberikan pola yang jelas bagi perkembangan cerita. Dengan mengikuti 5 tahap ini, sebuah cerita dapat mengalir dengan baik dan menciptakan ketegangan yang menarik serta memberikan solusi yang memuaskan bagi yang menontonnya gitu. Ini merupakan model dari Todorov ya. Lalu berikutnya Freytag piramid gitu. Jadi Freytag piramid ini adalah model struktur naratif sama kayak Todorov yang membagi cerita menjadi 5 tahap utama juga gitu. Jadi menggambarkan bagaimana sebuah cerita berkembang dari awal hingga akhir. Model ini membantu memahami bagaimana ketegangan dalam sebuah narasi dibangun dan diselesaikan. Cerita dimulai dengan eksposisi, yaitu tahap pengenalan lah, biasa pengenalan karakter, latar, dan situasi awal gitu sebelum konflik utamanya muncul. Nah, lalu setelah itu cerita memasuki rising action gitu, di mana konflik mulai berkembang dan ketegangan meningkat. Pada tahap ini karakter menghadapi tantangan yang besar gitu atau mendorong cerita menuju titik klimaks. Nah, klimaks ini adalah pasti klimaks itu adalah merupakan bagian inti dari sebuah konten gitu ya, konten media apapun gitu ya, mau film, mau konten di media sosial gitu. Ya, klimaks itu pasti adalah bagian inti dari sebuah naratif gitu atau cerita gitu. Jadi tanpa adanya klimaks ini tidak akan terjadinya suatu apa ya tidak tidak ada eh, penyampaian dalam artian tidak ada pesan yang bisa ditangkap gitu jika memang tidak ada suatu klimaks dalam sebuah konten gitu ya, konten apapun, jadi tidak hanya dalam film gitu seperti itu. Nah, akhirnya biasanya kalau di Freytag Pyramid itu dari klimaks bisa berikutnya akan terjadi falling action gitu ya, atau di mana falling action itu bukan tokohnya turun tapi lebih ke ketegangannya atau konfliknya mulai turun secara perlahan gitu. Jadi konflik utamanya mulai meredup lah gitu. Dan di akhirnya pasti adanya resolusi atau penyelesaian konflik gitu.
Nah, jadi model ini sering digunakan juga dalam berbagai narasi karena membantu menjaga alur cerita tetap menarik dan memberikan pengalaman yang jelas bagi audiens dalam memahami perkembangan karakter dan konflik. konten media apapun gitu ya, mau film, Nah, berikutnya ada metode dan teknik dalam analisis naratif gitu. Jadi dalam naratif juga kita tuh harus bisa menganalisis gitu ya. Menganalisis itu dalam artian eh, meriset lah, ini meriset dari segi teks gitu atau deskriptif gitu. Naratif itu kan pasti deskriptif gitu ya. Jadi kita menganalisisnya berdasarkan deskriptif. Nah, jadi ada beberapa ada 3 pendekatan gitu ya dalam menganalisis suatu naratif. Yang pertama ada close reading, yang kedua coding, yang terakhir adalah content analysis gitu. sebuah Nah, kita konten akan gitu ya, bahas dulu konten terkait apapun, jadi tidak hanya close dalam reading film gitu. Jadi close reading adalah metode gitu. Nah, metode analisis biasanya naratif yang biasanya berfokus kalau di pada Indonesia istilahnya pemeriksaan itu mendalam terhadap pemeriksaan elemen-elemen elemen-elemen dalam dalam sebuah sebuah teks atau teks atau media. media. Nah, metode ini Nah, metode digunakan ini untuk digunakan memahami untuk bagaimana memahami cerita bagaimana disusun, cerita disusun, bagaimana makna dibangun, bagaimana serta makna bagaimana dibangun, serta detail-detail kecil bagaimana dapat detail-detail memberikan kecil wawasan yang dapat lebih luas memberikan terhadap wawasan yang keseluruhan lebih luas narasi. terhadap keseluruhan Jadi dalam narasi. close reading, setiap aspek Jadi dalam dalam narasi close reading, diperhatikan setiap secara aspek cermat dalam termasuk narasi struktur cerita, diperhatikan secara cermat, pilihan kata, termasuk struktur cerita, simbolisme, pilihan terus kata, gaya bahasa, simbolisme, terus hingga elemen gaya visual bahasa, dalam media seperti film gitu. hingga elemen visual Misalnya dalam media seperti dalam film. sebuah film gitu ya, Misalnya analisis bisa mencakup dalam sebuah tadi ya film gitu ya, dialog analisis bisa atau mencakup pencahayaan atau dialog ekspresi karakter gitu ya. atau Nah, karena itu termasuk bagian dari komunikasi juga pencahayaan kan, bagian atau ekspresi komunikasi ekspresi karakter gitu ya, ya bagian karena komunikasi itu lah, termasuk ekspresi bagian itu dari gitu. komunikasi juga Nah, kan, kita juga bagian dalam komunikasi close reading ini harus mampu ya, bagian memahami komunikasi lah, elemen-elemen ekspresi tersebut gitu. gitu dalam Nah, kita mempengaruhi juga dalam pesan yang ingin close reading ini disampaikan. harus mampu Misalkan dalam memahami sebuah novel, elemen-elemen tersebut gitu perhatikan dalam perhatian dapat mempengaruhi pesan yang ingin diberikan pada pola disampaikan. penggunaan, misalkan penggunaan Misalkan dalam sebuah metafora novel, atau perhatikan penggunaan dialognya perhatian atau dapat sudut pandang penceritaan diberikan yang pada pola dibuat oleh si penggunaan, misalkan penulisnya gitu. penggunaan Nah, metode ini metafora sering diterapkan dalam atau berbagai bentuk penggunaan media termasuk dialognya itu ya atau sudut sastra, pandang karya-karya sastra, penceritaan yang karya film dibuat atau oleh si konten-konten yang penulisnya ada di gitu. Nah, metode media ini sering sosial. diterapkan dalam Nah, berbagai dalam bentuk dalam media kajian termasuk film, khususnya ya kajian film gitu sastra, ya, karya-karya close reading sastra, dapat membantu karya mengidentifikasi film suatu tema atau yang tersembunyi konten-konten di yang balik ada di dialog atau adegan media sosial. tertentu. Nah, Nah, dalam analisis dalam media kajian digital film, seperti khususnya kajian misalkan film, close reading dapat postingan di membantu Instagram gitu atau di media sosial mengidentifikasi atau apapun suatu lah. tema yang Nah, metode ini tersembunyi di dapat balik digunakan untuk dialog atau memahami adegan bagaimana tertentu. pesan Nah, dalam disusun dan analisis media bagaimana reaksi digital audiens seperti dapat misalkan dipengaruhi oleh postingan cara sebuah cerita postingan di disampaikan. Instagram Nah, gitu dengan atau media melakukan cross sosial atau reading apapun ini, lah. Nah, metode ini kita dapat tidak hanya digunakan untuk melihat cerita memahami secara permukaan bagaimana gitu ya, pesan permukaan aja, tetapi juga disusun dan bagaimana memahami reaksi bagaimana narasi audiens dapat dibentuk untuk dipengaruhi oleh menciptakan efek cara sebuah tertentu. cerita disampaikan. Metode ini Nah, dengan memungkinkan kita melakukan cross reading ini, untuk menggali lebih kita tidak dalam hanya dan melihat cerita melihat secara bagaimana permukaan gitu, detail-detail permukaan kecil aja, dalam tetapi narasi juga memiliki peran yang memahami penting bagaimana dalam narasi membangun dibentuk untuk keseluruhan makna menciptakan efek cerita. tertentu. Metode ini memungkinkan kita untuk Nah, menggali lebih berikutnya dalam dan ada coding atau melihat pengkodean gitu. bagaimana Jadi coding atau detail-detail pengkodean kecil adalah dalam metode narasi analisis memiliki naratif peran yang yang penting digunakan untuk dalam membangun mengidentifikasi keseluruhan pola makna dalam sebuah cerita. cerita dengan mengelompokkan elemen-elemen tertentu ke dalam kategori tertentu. Nah, Nah, metode ini berikutnya sering digunakan ada coding atau dalam pengkodean. penelitian Jadi kualitatif gitu coding untuk atau memahami pengkodean adalah bagaimana suatu metode naratif analisis naratif dibangun dan yang digunakan dan untuk bagaimana elemen-elemen mengidentifikasi di pola dalam dalamnya sebuah saling cerita dengan berkaitan atau saling mengelompokkan berhubungan gitu. elemen-elemen tertentu Dalam ke dalam proses kategori pengkodean, langkah tertentu. pertama adalah Nah, menentukan metode ini sering unit digunakan analisis, dalam yaitu bagian penelitian dari narasi kualitatif yang akan untuk dikaji. memahami bagaimana suatu Unit ini naratif bisa berupa dibangun dialog dan atau adegan bagaimana gitu, ya, adegan dalam film, di dalamnya saling karakter, berkaitan atau saling temanya, atau berhubungan elemen gitu. visual yang muncul Dalam proses berulang-ulang kali pengkodean, di langkah satu pertama adalah cerita gitu menentukan ya atau satu film gitu.
Nah, setelah unit analisis ini ditentukan, lalu dilakukanlah pemberian kode, yaitu memberikan label pada elemen-elemen tersebut berdasarkan kesamaan pola atau makna yang dikandungnya. Misalkan dalam sebuah film nih, ada adegan yang menampilkan konflik antara protagonis dan antagonis yang dikategorikan dalam kode, misalkan kode-kodenya itu adalah konflik utama gitu. Ketika ada pertengkaran antara tokoh utama dengan tokoh antagonis. Nah, sementara adegan yang menampilkan misalkan adanya perubahan tadi ya, adanya perubahan karakter, itu misalkan kita buat kodenya adalah perkembangan karakter. Nah, setelah kode-kode tadi diberikan gitu ya. Lalu langkah selanjutnya adalah mengkategorisasi atau kategorisasi gitu, yaitu mengkelompokkan kode-kode yang memiliki kesamaan untuk menemukan pola yang lebih besar gitu dalam suatu naratif. Nah, dari sini analisis dapat dilakukan untuk melihat bagaimana elemen-elemen dalam sebuah cerita bekerja bersama untuk membangun makna yang lebih luas. Sebagai contoh, dalam analisis media sosial misal, coding dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola naratif yang digunakan oleh influencer dalam membangun persona mereka atau personal branding gitu ya. Jadi seperti apakah mereka lebih sering menggunakan narasi pola naratif gitu ya, atau misalkan contohnya kita menemukan bahwa si influencer ini tuh sering menggunakan narasi yang memberikan motivasi gitu, atau misalkan si influencer ini sering memberikan narasinya tuh dalam bentuk humor gitu dalam kontennya gitu. Nah, pengkodean ini gitu ya, atau coding ini memungkinkan naratif untuk dianalisis secara lebih sistematis gitu dan objektif. Dengan memahami bagaimana elemen-elemen dalam cerita dikategorikan dan bagaimana pola-pola tersebut muncul, kita bisa mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana cerita disusun dan bagaimana pesan disampaikan gitu ya kepada audiens. Nah, yang ketiga, yang terakhir dalam teknik mengidentifikasi naratif ini adalah content analysis gitu. Jadi content analysis atau analisis isi adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji naratif dalam media dengan cara mengidentifikasi, mengukur, dan mengkuantifikasi elemen-elemen tertentu dalam sebuah cerita. Metode ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimana suatu pesan disampaikan, bagaimana representasi karakter dikonstruksi gitu ya, dan bagaimana tema-tema tertentu muncul dalam berbagai jenis media, baik itu film, televisi, media sosial maupun berita. Dalam analisis isi ini, proses pertama yang dilakukan adalah menentukan elemen naratif yang akan dikaji. Elemen naratif itu bisa berupa ini ya, bisa berupa karakter atau plot cerita, dialog, durasi, atau bahkan kata kunci yang sering muncul gitu dalam suatu entah itu konten atau film atau ya jenis media apapun lah ya. Nah, misalkan dalam sebuah penelitian tentang representasi gender gitu ya dalam film, kita bisa menghitung gitu seberapa sering karakter perempuan mendapatkan dialog dibandingkan karakter laki-laki, atau bagaimana peran perempuan direpresentasikan dalam cerita. Nah, setelah tersebut ditentukan, langkah berikutnya adalah mengkuantifikasi elemen-elemen tersebut. Ini berarti mengukur seberapa sering suatu elemen muncul dalam media gitu yang dianalisis oleh kita gitu ya. Contohnya dalam sebuah film action, kita bisa melihat berapa banyak adegan kekerasan. Kita menghitungnya dalam angka gitu ya. Jadi kita ketika menonton suatu konten gitu ya, kita melihat contohnya tadi ya tentang misalnya tentang kekerasan gitu. Jadi kita
harus dapat semua sudah menghitung gitu. dipresentasikan Dalam dalam satu cerita. konten itu Nah, ada setelah beberapa momen adegan tersebut kekerasan misalkan yang ditentukan, ditampilkan latar gitu atau yang berikutnya terjadi. adalah Nah, nah, atau misalkan kita kuantifikasi bisa elemen-elemen berhitung tersebut. Ini seberapa berarti berapa kali mengukur tokoh utama seberapa sering atau jangan tokoh utama, suatu tokoh eh, seberapa ya sering tokoh supporting suatu lah elemen muncul muncul dalam dalam media satu yang konten tersebut gitu. dianalisis oleh kita gitu ya. Contohnya Nah, dalam itu sebuah film eh, action kita bisa eh, melihat ada makna. Jadi berapa banyak tentunya adegan kekerasan banyaknya dia suatu dalam elemen-elemen yang kali ini ditampilkan dalam kita suatu konten ketika itu pasti menonton ada maknanya. konten Kenapa? gitu ya Misalkan kita si melihat tokoh A lebih contohnya tadi ya sering tentang muncul dibandingkan misalnya tentang tokoh B kekerasan atau gitu kenapa jadi kita harus latarnya dapat dibuat menghitung gitu eh, dalam kenapa satu latarnya misalkan konten di itu film ini hanya satu latar berapa terus dari adegan awal sampai akhir kekerasan misalkan atau misalnya yang misalkan ditampilkan latarnya gitu tuh atau yang banyak terjadi gitu dalam satu konten gitu. nah Nah, atau itu misalkan pentingnya untuk kita kita bisa berhitung apa ya cermati lah gitu. Ya tadi dengan cara seberapa kali mengkuantifikasi. tokoh utama Nah, atau jangan jadi tokoh utama dengan data tokoh ini kita bisa mengidentifikasi pola-pola ya tokoh tertentu dalam supporting narasi lah dan menarik kesimpulan muncul yang dalam lebih satu luas mengenai konten pesan yang tersebut. disampaikan oleh konten tersebut. Nah, Metode itu ini sangat berguna dalam memahami bagaimana media mempengaruhi audiens dan ada bagaimana makna elemen gitu ya. naratif tertentu digunakan untuk Tentunya membentuk persepsi masyarakat. banyaknya Misalnya, suatu analisis ini elemen-elemen yang bisa digunakan ditampilkan dalam untuk suatu konten mengkaji itu pasti ada bagaimana maknanya. karakter Kenapa? Misalkan pahlawan dan penjahat tokoh dikonstruksi A dalam film lebih sering superhero muncul gitu. dibandingkan tokoh Yang B. kita tahu ya pasti Kenapa? pahlawan seorang yang Latarnya baik, dibuat bijak gitu. kenapa Sedangkan penjahat latarnya ya orang-orang misalkan yang di merugikan film gitu ini ya, hanya satu merugikan latar terus dari awal sampai akhir gitu masyarakat banyak atau gitu. misalkan Pasti latarnya tuh dikonstruksinya tuh seperti banyak itu gitu gitu. dalam satu Tidak konten. ada Nah, itu penting ya mungkin untuk ada ya, kita cuman saya yang apa ya mayoritasnya pasti cermati lah kalau gitu film-film biar tadi dengan cara pahlawan, film-film mengkuantifikasi. superhero gitu ya, pasti Nah, jadi dikonstruksinya dengan pahlawan tuh seperti data itu ya, ini baik, kita bijaksana, bisa kuat, mengidentifikasi powerful. pola-pola tertentu Sedangkan dalam narasi dan penjahat menarik tadi ya, yang kesimpulan yang meresahkan, yang mengganggu luas masyarakat, yang mengenai merugikan pesan yang gitu. disampaikan Kayak oleh gitulah. konten Saya jarang tersebut. menemukan Metode film ini sangat atau berguna dalam ya film memahami lah, khususnya bagaimana film media mempengaruhi film superhero audiens di dan mana bagaimana menggambarkan elemen naratif tertentu digunakan eh, untuk membentuk justru persepsi hero-nya yang masyarakat. jahat gitu. Misalnya, Atau analisis penjahatnya ini lah bisa yang baik gitu, digunakan dianggap untuk yang baik gitu. mengkaji Jarang bagaimana dikonstruksikan karakter dalam sebuah pahlawan film dan gitu ya, penjahat ketika dikonstruksi temanya dalam tentang film superhero. superhero Atau gitu ya. misalkan bagaimana media Yang kita sosial tahu ya menggunakan pasti storytelling pahlawan untuk dan membangun seorang yang brand gitu ya, dan baik, keterlibatan audiens. Nah, bijak dengan gitu. pendekatan ini Sedangkan kita penjahat ya bisa orang-orang yang memahami merugikan tidak gitu, hanya isi merugikan cerita gitu, tetapi juga bagaimana cerita itu masyarakat membentuk banyak gitu. Pasti opini dan dikonstruksinya persepsi seperti publik itu. terhadap suatu Tidak isu ada atau fenomena. ya mungkin ada ya cuman saya yang Sekarang kita lanjut ke mayoritasnya studi lebih ke kasus kalau film-film analisis naratif dalam konten media pahlawan film-film populer. superhero gitu ya pasti Nah, yang dikonstruksinya pertama pahlawannya seperti itu ya naratif baik dalam film dan bijaksana atau televisi kuat gitu ya. Jadi naratif powerful dalam film dan sedangkan televisi umumnya bersifat penjahat tadi ya linear, yang meresahkan mengikuti yang struktur merugikan yang jelas dari masyarakat awal yang hingga merugikan akhir. Nah, kayak film gitulah biasanya memiliki saya durasi yang jarang menemukan terbatas sehingga harus menyampaikan film cerita dalam atau satu rangkaian konten yang padat. film lah Sedangkan film televisi, terutama dalam bentuk film serial gitu superhero ya, di atau mana series, menggambarkan memungkinkan pengembangan narasi yang lebih panjang dan hero-nya kompleks. yang jahat Nah, gitu beberapa film seperti yang ada dalam Marvel atau Cinematic penjahatnya lah Universe yang atau baik gitu MCU dianggap yang baik menggunakan naratif jarang dikonstruksikan intertekstual, dalam di sebuah mana film cerita dalam satu film ketika temanya terhubung tentang dengan superhero film lainnya, atau misalkan menciptakan dunia bagaimana yang lebih media luas dan sosial berkesinambungan. menggunakan Di sisi storytelling untuk lain, membangun serial brand seperti gitu ya Game of dan Thrones gitu ya keterlibatan dari audiens. Nah, HBO dengan pendekatan ini mengandalkan kita bisa multiple memahami storyline, tidak hanya di isi mana cerita gitu tapi juga beberapa alur bagaimana cerita cerita itu berjalan secara opini dan persepsi publik paralel terhadap suatu paralel isu gitu, atau memungkinkan eksplorasi fenomena. karakter dan konflik yang lebih Sekarang kita mendalam. lanjut ke Jadi film dan studi televisi juga kasus memanfaatkan beberapa teknik naratif analisis seperti naratif tadi dalam ya, konten flashback media untuk memberikan populer. konteks masa lalu, atau foreshadowing untuk memberikan petunjuk Nah, yang tentang pertama kejadian yang akan datang, naratif dalam film dan serta pacing gitu televisi. ya, yang Jadi mengatur naratif ritme dalam film cerita dan agar tetap menarik televisi bagi umumnya audiens. Nah, bersifat dengan memahami linear, bagaimana naratif memiliki dikembangkan struktur yang dalam jelas film dan dari televisi, awal kita hingga bisa melihat akhir. bagaimana metode Nah, ini film membentuk biasanya pengalaman memiliki menonton durasi dan yang terbatas mempengaruhi sehingga
cara cara penonton memahami suatu cerita serta karakter yang ada di dalamnya. memungkinkan Nah, berikutnya pengembangan naratif narasi yang dalam media panjang dan digital. Jadi kompleks. sifatnya Nah, lebih beberapa film seperti fleksibel dan Marvel interaktif gitu Cinematic dibandingkan film Universe atau MCU televisi. menggunakan naratif Misalkan media seperti intertekstual YouTube, di mana cerita TikTok, dalam satu Instagram film memungkinkan terhubung storytelling dengan yang lebih dinamis film dengan format lainnya yang yang menciptakan bisa dunia yang disesuaikan lebih dengan luas dan preferensi berkesinambungan. audiens. Nah, di Di sisi YouTube, lain, serial misalkan seperti konten Game of vlog gitu ya, Thrones gitu ya, seringkali di menggunakan HBO narasi personal di mana si mengandalkan konten simple creatornya storyline gitu, membagikan suatu di pengalaman mana atau opini beberapa gitu ya alur kepada cerita berjalan audiensnya atau secara subscribernya gitu. paralel Di TikTok gitu. Misalkan dengan video paralel gitu, pendeknya, memungkinkan format video eksplorasi pendeknya karakter sering dengan mengandalkan konflik yang storytelling yang lebih mendalam. episodik gitu, Jadi di film mana dan cerita televisi juga dibagi-bagi memanfaatkan beberapa menjadi teknik beberapa naratif bagian seperti gitu. tadi ya, Lanjut part flashback 2 atau lanjut menghubungkan part 3 konteks masa lanjut part lalu 80 atau misalkan. Jadi foreshadowing kayak gitu. memberikan Karena tadi penyebut ya tentang format kejadian yang akan pendek gitu, datang, formatnya pendek. Nah, serta sementara itu pacing gitu ya juga mengatur ritme Instagram cerita Stories gitu ya, agar tetap mungkin menarik hampir bagi penonton. kurang Nah, lebih dengan hampir sama memahami dengan bagaimana naratif format dikembangkan TikTok dalam atau film dan konten di televisi, TikTok gitu ya. kita bisa melihat bagaimana eh, metode ini Apa membentuk pengalaman memungkinkan naratif penonton dan lebih mempengaruhi temporer dan cara interaktif cara gitu. Cuman ada penonton interaktifnya gitu memahami karena suatu seringkali kita cerita melihat serta suatu konten di Instastory karakter yang yang ada di memakai atau dalamnya. menggunakan fitur seperti misalkan polling Nah, atau berikutnya pertanyaan naratif untuk dalam media meningkatkan keterlibatan digital. audiensnya gitu Sifatnya atau lebih followersnya. fleksibel dan Nah, media interaktif digital juga dibandingkan memungkinkan film atau pengguna menjadi televisi. bagian dari narasi Misalkan gitu, media baik, seperti baik melalui YouTube, komentar, TikTok, reaction Instagram gitu, atau bahkan memungkinkan pembuatan storytelling yang konten lebih lanjutan yang dinamis dengan merespon cerita format yang sebelumnya, kayak bisa disesuaikan dengan di TikTok preferensi gitu ya, kita kan bisa audiens. Ya, nge-replay di YouTube komentar dengan misalkan konten vlog membuat gitu ya, video gitu. seringkali menggunakan Nah, narasi jadi personal di dengan mana format yang si lebih cepat dan content creatornya responsif dalam membagikan suatu narasi dalam pengalaman atau media digital opini terus berkembang kepada dan menyesuaikan diri dengan audiensnya tren atau serta kebiasaan subscribernya konsumsi di konten yang TikTok gitu. Misalkan ada dalam pada video audiens modern saat ini, pendeknya, seperti format itu. video pendeknya sering mengandalkan Nah, storytelling yang lalu berikutnya adalah naratif episodik dalam gitu, di video mana game dan cerita dibagi-bagi augmented menjadi reality beberapa gitu. Jadi, bagian gitu. Lanjut part 2 kalau lanjut dalam part video 3 game lanjut dan part AR 80 ini misalnya. berbeda gitu dengan Kayak gitu. media Karena tadi ya lainnya. format Karena pendek gitu, eh, formatnya pendek. dalam Nah, video sementara game itu atau AR ini Instagram pasti Stories gitu ya yang update naratifnya tuh lebih kurang sifatnya lebih lebih hampir ke sama dengan interaktif gitu. Jadi format memungkinkan pemain TikTok untuk atau tetap konten di TikTok ya. atau terlibat gitu ya, terlibat langsung Apa dalam ceritanya memungkinkan gitu. naratif Misalkan lebih dalam video game gitu ya. Jadi temporer pemain dan itu tidak hanya interaktif. memainkan Memang ada suatu interaktifnya gitu karena sehingga kita permainan gitu, melihat suatu konten tapi di juga ya Instastory yang si si memakai atau menggunakan pemain fitur atau player seperti ini tuh misalkan polling menentukan alur atau ceritanya pertanyaan gitu. untuk Mau meningkatkan bagaimana, keterlibatan mau dibuat seperti apa audiensnya karakternya gitu gitu. atau Mau dibuat followersnya. jahat kah, mau Nah, dibuat media baik kah digital gitu. juga Nah, itu bisa gitu memungkinkan ya di dalam pengguna suatu game menjadi gitu. bagian dari Atau narasi, misalkan di game seperti baik Pokemon dengan Go gitu ya yang komentar, viral pada zamannya reaction, gitu, yang atau happening bahkan pada zamannya. pembuatan konten Jadi lanjutan yang menggunakan merespon cerita sebelumnya, kayak di menggabungkan naratif TikTok gitu ya, kita berbasis kan bisa lokasi gitu. nge-replay Jadi menggunakan AR komentar ini gitu untuk ya, untuk menciptakan menciptakan pengalaman pengalaman bermain yang bermain berhubungan yang dengan berhubungan dunia dengan nyata. dunia nyata. Nah, dalam media Nah, ini, dalam dalam media media video ini, game dalam dan AR media video ini, game dan storytelling AR tidak hanya ini, disampaikan storytelling tidak melalui hanya dialog disampaikan atau melalui dialog tadi atau ya dialog karakter tadi ya atau dialog latar gitu, karakter atau latar gitu, tetapi juga melalui tapi juga eksplorasi. melalui Bisa jadi eksplorasi lingkungan gitu. dalam Bisa gamenya jadi atau lingkungan misalkan dalam interaksi gamenya atau antar misalkan player di interaksi dunia antar player virtual di gitu. Nah, dengan dunia pendekatan ini, virtual gitu. Nah, narasi dengan dalam pendekatan ini, video game dan narasi dalam AR menjadi video lebih game imersif dan gitu dan AR memberikan pengalaman menjadi yang lebih unik bagi imersif gitu setiap dan memberikan pengalaman yang playernya atau unik bagi pemainnya. setiap playernya atau pemainnya Nah, gitu. sekarang kita bahas implikasi analisis naratif Nah, dalam sekarang strategi kita bahas produksi dan implikasi branding media. analisis naratif dalam strategi produksi dan branding Naratif media. dalam branding digunakan untuk membangun koneksi emosional Naratif antara dalam branding audiens digunakan dan untuk sebuah merek atau membangun sebuah koneksi brand. Nah, emosional dengan antara storytelling yang kuat, sebuah brand dapat audiens dan lebih sebuah merek atau dari sebuah sekedar brand. produk gitu. Jadi bukan hanya Dengan sekedar produk storytelling atau yang kuat, sebuah sebuah jasa atau brand sebuah dapat layanan lebih gitu. Ia dari si brand sekedar ini produk gitu. menjadi Jadi bukan hanya pengalaman, sekedar produk aspirasi atau dan sebuah
identitas yang dapat dirasakan oleh konsumennya. Nah, salah satu contoh sukses adalah brand Apple gitu yang telah lama menggunakan narasi innovation atau creativity gitu ya dalam marketingnya gitu, dalam pemasarannya. Jadi setiap produk Apple tidak hanya dijual sebagai perangkat teknologi, tetapi juga sebagai simbol gaya hidup dan alat bagi orang-orang kreatif untuk mewujudkan ide-ide mereka. Kampanye seperti Think Different gitu ya, Different menekankan sebagaimana produk si Apple ini dirancang untuk para pemikir yang visioner yang ingin mengubah dunia gitu ya. Jadi si campaign brand Apple tuh seperti itulah. Dibuat bahwa ya Apple ini inovasinya, teknologinya paling terdepan gitu. Jadi menciptakan ya tadi ya menciptakan makna atau kesan gitu ya terhadap masyarakat atau audiens itu bahwa yang menggunakan Apple itu adalah orang-orang yang tadi ya yang diharapkan oleh Apple-nya itu sendiri itu orang-orang yang memiliki yang visioner gitu ya atau yang kreatif gitu. Seperti itulah penggambarannya gitu campaign si Apple tuh. Nah, lalu berikutnya contoh lain adalah brand Nike gitu ya. Jadi yang membangun narasi dalam iklannya tuh berupa narasi-narasi yang motivasi gitu ya, motivasional gitu dalam setiap iklannya atau kampanyenya. Contohnya salah satunya misalkan slogan Just Do It gitu ya. Campaign-campaign yang dilakukan oleh Nike gitu. Jadi Nike itu tidak hanya menjual sepatu gitu, tapi juga semangat pantang menyerah dan tekad untuk mencapai tujuan gitu. Nah, ya karena di pada saat campaign Just Do It ini eh, eh, si Nike ini membuat storytelling di mana ada atlet gitu ya, atlet dari mulai atlet bukan atlet profesional, dari mulai atlet-atlet sekolahan lah gitu ya. Tapi dengan semangat dan daya juangnya yang tinggi gitu ya, sehingga akhirnya bisa menjadi atlet profesional. Nah, itulah yang digemborkan oleh si Nike dengan kampanyenya yang Just Do It ini gitu ya. Nah, jadi eh, melalui storytelling yang kuat, si brand-brand ini berhasil menciptakan identitas yang melekat di benak konsumen gitu. Nah, narasi yang konsisten dan emosional dalam branding membantu loyalitas serta memberikan nilai tambah yang membuat produk mereka ya yang membuat produk si brand tersebut lebih dari sekedar barang dagangan gitu. Tetapi bagian masuk ke dalam gaya hidup atau dan aspirasi si konsumennya gitu. Nah, makanya ketika nanti misalkan teman-teman punya entah itu kerja di brand atau misalkan punya brand sendiri. Nah, ini ya coba mainkan storytelling gitu. Ke ya ciptakanlah identitas merek gitu dalam si brandnya. Buatlah ya tadi ya gebrakan-gebrakan seperti campaign-campaign yang menarik gitu, yang memang menjadi tujuan akhir si brand tersebut gitu. Entah itu mereka ingin disebut tadi ya sebagai suatu perusahaan teknologi yang selalu inovasi lah dalam tindakannya atau tadi ya sebuah brand-brand sport gitu ya, brand sport yang tadi si produknya tuh bukan hanya sekedar barang gitu, tapi punya tingkat punya sisi emosional lah di setiap produknya kayak gitu. Nah, terakhir adalah pengaruh naratif dalam media propaganda dan politik. Jadi naratif dalam media propaganda dan politik berperan penting dalam membentuk persepsi publik. Dalam persepsi publik, lalu dapat mempengaruhi opini serta membangun citra individu atau kelompok tertentu gitu. Jadi dalam kampanye politik, narasi sering digunakan untuk menggambarkan kandidat sebagai pemimpin yang visioner atau penyelamat masyarakat atau misalkan agen perubahan yang mampu membawa solusi bagi masyarakat gitu ya di berbagai permasalahan. Nah, dengan menyusun cerita yang menggugah emosi dan mudah diterima oleh masyarakat, kandidat politik dapat membangun koneksi yang lebih kuat dengan pemilih gitu.
Contohnya ya di Bagaimana Indonesia membangun gitu ya strategi tahun kemarin gitu tujuh atau Pilpres tertentu. ya kan masing-masing Dalam calon kampanye punya politik, punya inilah narasi punya sering digunakan untuk menggambarkan eh, kandidat tadi sebagai ya punya pemimpin yang ya slogan lah ini slogan visioner, lah. selalu Apa menyelamatkan yang ingin masyarakat, atau misalkan masyarakat ada lihatlah perubahan kepada yang si mampu para membawa calon ini gitu ya misalkan solusi ya ini bagi nomor misalkan Pak Prabowo gitu ya masyarakat ingin terlihat sebagai berbagai permasalahan gemoy gitu kan ya, dengan dengan cara menyusun atau cerita ingin yang terlihat menggugah lucu lah emosi gitu dengan cara dan misalkan mudah tadi ya diterima oleh gemoy, masyarakat. campaign Kandidat gemoy atau politik dapat campaign membangun koneksi yang lebih kuat joget-joget dengan gitu ya. Karena kan Prabowo pemilih. sebelumnya dianggap misalkan tadi ya Contohnya ya, dianggap karena di dari seorang Indonesia gitu ya, TNI kemarin gitu ya ya dianggap tahun kemarin tegas, galak dan lain tapi pilpres diubah gitu ya ya kan, oleh si masing-masing calon punya inilah, konsultan punya PR-nya gitu ya diubah bahwa Prabowo tuh ya tadi punya dia slogan penampilannya lah, gitu ya menjadi apa yang slogan ingin lah. ditampilkan kepada Nah, masyarakatnya apa dirubah yang ingin menjadi masyarakat lihat kebalikannya lah pada si eh, para calon ini pada ingin saat kita sebelum lihat dari campaign ini coba dimulai nih, gitu. misalkan Pak Nah Prabowo ini, gitu ya, nah lalu ingin terlihat selain itu gitu ya, selain gemoy selain gitu kan, dengan cara selain atau ingin terlihat menyusun cerita, lucu lah gitu, dengan cara selain menyusun misalkan tadi cerita ya yang gemoy emosional dan yang membangun gitu ya, gemoy atau membangun yang atau ingin meningkatkan joget-joget citra gitu gitu. ya, Naratif karena kan juga Prabowo menjadi alat sebelumnya utama dianggap dalam misalkan tadi ya kampanye dianggap sosial dan karena dari propaganda, seorang baik itu untuk kepentingan TNI gitu ya, dianggap politik, tegas, galak ekonomi, dan lain, ataupun tapi ideologi tertentu. diubah gitu ya Misalnya oleh dalam si iklan sosial yang berfokus pada isu konsultan lingkungan gitu, atau PR-nya gitu kesetaraan ya, gender. Nah, diubah bahwa storytelling ini digunakan untuk ya menggugah tadi kesadaran ya masyarakat dan mendorong penampilannya gitu, aksi apa nyata. yang ingin Jadi, ditampilkan kepada masyarakat ya eh diubah yang kita lihat lah menjadi beberapa campaign-campaign terkait kebalikannya lah, isu lingkungan eh, atau isu pada sosial saat pasti sebelum campaign ini dimulai gitu. menerapkan Nah ini, teknik storytelling nah yang lalu tadi ya membangun selain itu emosional lah, gitu ya, membangun kesedihan lah gitu, atau membangun menyusun cerita keprihatinan gitu di dalam si kontennya gitu, menyusun agar cerita tadi yang emosional dan membangun gitu ya, maksudnya membangun si atau ingin meningkatkan citra gitu ya. masyarakat ini atau Naratif audiens yang juga menjadi menonton alat utama dalam kampanye ingin sosial terlibat, dan ingin langsung propaganda, memberikan baik apa ya, itu berupa bantuan kepentingan atau mengubah perilakunya politik, gitu ya. Misalkan tadi ekonomi, isu lingkungan ataupun terkait misalkan ideologi tertentu. pembuangan sampah Misalnya dalam sembarangan iklan gitu, menyebabkan sosial yang banjir. berfokus Nah, itu pada kan isu ketika lingkungan ditampilkan secara atau visual gitu ya, atau kesetaraan gender, secara naratif nah storytelling dibangun digunakan untuk emosional-emosional yang menggugah kesadaran menggugah gitu ya, masyarakat dan dan mendorong aksi nyata. berdampak pada Jadi keinginan audiens yang untuk kita tadi ya untuk terlibat pas langsung dalam campaign terkait isu aksinya atau lingkungan termotivasi atau untuk isu mendukung sosial suatu pasti gerakan atau kebijakan yang dibuat dalam campaign menerapkan tersebut. teknik Nah, jadi storytelling yang melalui tadi ya media membangun massa emosional atau atau membangun digital, naratif sejarah dalam propaganda dan politik atau dapat tersebar membangun keprihatinan gitu di dalam luas si gitu ya dengan kontennya cepat gitu. dengan Nah bantuan tadi tadi ya dengan ya bantuan media massa dan maksudnya juga si digital. Nah, jadi dengan masyarakat ini bantuan atau media audiens massa yang dan digital menonton ini eh, ingin dapat terlibat, ingin membentuk langsung cara memberikan orang apa ya, berupa memahami bantuan atau suatu mengubah peristiwa atau perilakunya gitu figur ya. Misalkan tadi tertentu. isu lingkungan, Karena misalkan ya kayak pembuangan tahun kemarin sampah aja gitu ya tahun kemarin Pilpres itu sembarangan kan menyebabkan banjir. Nah itu kan gembor-gembornya ya ketika melalui media ditampilkan sosial, secara melalui media visual digital atau gitu. secara Sedangkan naratif kampanye-kampanye yang dibangun langsung emosional-emosional yang misalkan menggugah langsung terjun ke dan dan rumah-rumah, ke berdampak warga-warga itu pada kan ya hanya warga keinginan tersebut yang audiens dikunjungi lah ini yang tadi merasakan gitu ya. untuk Sedangkan terlibat kita orang langsung yang dalam jauh misalkan atau orang yang tidak aksinya atau dikunjungi termotivasi untuk ya pasti mendukung hanya suatu menonton gerakan atau aksinya kebijakan atau yang dibuat dalam campaign campaign politiknya tersebut. melalui Nah, media jadi sosial melalui gitu. media Jadi massa atau oleh digital, karena itu naratif dalam propaganda dan pemahaman terhadap sosial ini strategi dapat naratif tersebar dalam bidang ini menjadi penting agar luas masyarakat gitu ya, dengan dapat cepat, lebih dengan bantuan kritis tadi ya, dalam bantuan mengonsumsi informasi dari dan media membedakan antara fakta digital. Nah dan jadi opini yang dibingkai dengan dalam suatu bantuan media narasi massa dan gitu. Jadi digital ini teman-teman juga di sini dapat tadi ya membantu diharapkan tidak cara hanya orang eh, memahami sebagai suatu sebagai ya peristiwa kita atau sebagai inilah isu sebagai tertentu. konsumen Ya, karena yang ya kayak tahun mengkonsumsi kemarin gitu ya, tahun kemarin pilpres konten-konten itu yang kan ada di media gitu ya. Selain kita juga sebagai gembor-gembornya ya creator gitu melalui ya. media Tapi sosial, di melalui sisi media di digital sisi gitu. lainnya kita juga sebagai Sedangkan konsumen dalam kampanye-kampanye dalam yang langsung media gitu ya. Harus misalkan pandai atau langsung harus terjun cakap ke dalam rumah-rumah, ke artinya warga-warga itu kan eh, ya hanya warga ya kita tersebut harus yang aware dikunjungi lah lah yang atau harus merasakan notice gitu ya. lah terhadap Sedangkan kita orang yang konten-konten jauh yang ada di misalkan atau media orang yang tidak sosial. dikunjungi Jadi jangan hanya pasti hanya menonton menikmati gitu, tapi juga kita aksinya atau me- campaign
menganalisis lah si konten tersebut, apakah ya analisis kan banyak ya, bisa apakah konten tersebut oleh karena itu eh, apa pemahaman ada terhadap misinformasi naratif atau dalam disinformasi atau menjadi hoax gitu ya. penting agar masyarakat Jadi dapat harus lebih aware lah, kritis dalam sehingga ya mengonsumsi gatekeepernya tuh, informasi dan gatekeeper media tuh, membedakan gatekeeper antara tuh penjaga fakta lah dan gitu ya, opini yang penjaganya tuh dibuka sebelum dalam ya suatu sebelum berita ini narasi. berita misalkan katakanlah beritanya Teman-teman juga di hoax sini gitu ya, ya kitalah yang jadi tadi ya gatekeepernya, diharapkan jangan tidak sampai hanya berita ini tersebar lebih luas sebagai lagi. Ya sebagai contohnya dalam kita lingkungan kecil, sebagai misalnya di sebagai grup konsumen WhatsApp gitu ya, entah itu grup yang WhatsApp mengkonsumsi keluarga atau konten-konten yang ada di angkatan gitu ya, media atau gitu ya. grup-grup Selain kita apa juga gitu ya, sebagai creator grup-grup juga SMA tapi gitu. di Nah, itulah sisi pentingnya lainnya kita kita sebagai juga orang sebagai media gitu ya, konsumen menjadi dalam gatekeeper dalam gitu, untuk media menjaga tadi gitu ya. ya, menjaga Harus konten-konten pandai atau yang ada di bercakap media dalam digital khususnya artian ya, mau media artinya sosial, YouTube eh, kita atau harus apapun aware itu lah di atau harus digital, notice lah terhadap ya terlindungi konten-konten lah. yang ada di media Artinya ya kita cakap sosial. Jadi terhadap jangan hanya literasi digital gitu, menikmati, untuk tadi ya tapi juga memberantas atau bukan ya menganalisis lah memberantas lah, menganalisis memberantas dari segi konten informasi-informasi tersebut yang apakah ya analisis tidak supaya benar kita atau bisa kurang apakah lengkap konten gitu. tersebut Nah, itulah tujuan dari eh, pentingnya ada disinformasi menganalisis dari atau segi disinformasi naratif gitu ya. atau Jadi hoax gitu ya. naratif itu tadi saya keliru ya, naratif Jadi itu harus bukan, aware lah jadi naratif itu bukan sehingga hanya ya sekedar gatekeeper dalam media tuh bentuk harus kata-kata atau dijaga deskriptif lah gitu ya, gitu ya, tapi ya naratif itu tadi ya bisa digambarkan melalui sebelum berita itu latar, setting, berita misalkan ekspresi, katakanlah beritanya adegan, hoax gitu ya, kegiatan gitu ya, kita lah yang jadi ya gatekeepernya dialog gitu jangan tentunya sampai pasti, beritanya atau tersebar lebih ya luas skrip lagi. gitu ya, pasti Ya itu mah contohnya dalam gitu. lingkungan Jadi kecil naratif kan itu kita bukan di hanya WhatsApp gitu ya, digambarkan secara teks saja, WhatsApp tapi juga melalui keluarga atau kegiatan-kegiatan angkatan gitu ya, atau tadi apa ya, gitu ya, seperti grup adegan dan SMA gitu. lain-lainnya di Nah luar itulah teks pentingnya kita gitu. sebagai orang media gitu ya menjadi gatekeeper gitu untuk menjaga Oke, tadi ya, teman-teman, menjaga ada yang konten-konten mau yang ditanyakan? ada di media Tanyakan. digital Ada yang mau khususnya ya ditanyakan media sosial, YouTube atau atau apapun didiskusikan? itu di Silahkan. digital ya terlindungi lah. Artinya ya kita cakap terhadap literasi digital gitu untuk tadi ya Kemarin memberantas bukber di atau mana kalian? ya memberantas lah, Di memberantas Teklas, Pak. informasi-informasi yang Tag Live, oh Tag tidak Live. benar atau kurang lengkap Teklas, enggak gitu. di Teklas di Jalan Nah Sayang, itulah Pak. tujuan dari Tag Live. adanya Tag Live yang di perbatasan itu. menganalisis dari segi naratif gitu ya. Jadi naratif Oke, itu tadi saya keliru ya, naratif itu bukan tidak ada naratif itu pertanyaan. bukan hanya sekedar Kalau tidak ada pertanyaan, bentuk berarti kata-kata atau deskriptif minggu gitu depan ya. tuh kan sebenarnya Tapi ya naratif belum itu libur tadi ya. bisa digambarkan Karena liburnya tuh di melalui hari Jumat, tanggal merahnya tuh. setting, Jadi Kamis tuh ekspresi, masih masuk. Nah, adegan, cuman kegiatan gitu ya. untuk apa ya? Dialog Ya karena momennya tentunya juga mau pasti mendekati terus Lebaran, juga skrip jadi gitu ya, pasti itu silahkan jadi teman-teman naratif itu bukan hanya belajar digambarkan mandiri secara aja teks ya, saja atau tapi juga asinkronus melalui gitu untuk minggu depan. kegiatan-kegiatan Nah, kita tadi masuk ya lagi seperti adegan dan lain-lainnya di luar teks gitu. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Silahkan. Kemarin bukber di mana kalian? Di Teklas, Pak.